Mana Yahweh ngomong begitu? Matius, Di mana Yahweh ngomong ngasih kuasa di mana? Jangan bohong lu. Kasih timer. Kami tidak menerima klaim-klaim semata. Kami butuh delegasi dari Tuhannya langsung. Timer biar Tritunggal itu adalah hasil bidat dari orang-orang yang convert kepada kekristenan dan mereka lahir pure dari pagan Yunani. Nggak ada tuh orang-orang Yahudi namanya Ireneus atau apa tuh. mau sanggah, silakan sanggah. Silsilahnya jelas di Matius dikatakan. Terus lu tadi apalagi tadi? Poin-poin lu nggak gue catat semua karena cuman asumsi-asumsi liar. Nah, itu tuh ada tuh. Gue lupa tuh ayatnya di mana tuh. Tapi ada. Yohanes berapa sih, Dek? Gue lupa. Nah, ini. Bentar. Itu kepenuhan yang diterima oleh para apostolos. Itulah kenapa gue sering bilang begini. Kalian boleh menyembah jalan tapi tolong di pinggir jalan ya. Soalnya kalau misalnya Islam lewat takutnya kegeleng. Nah gitu. Gue biasanya bilang gitu tuh. Jarang banget gue. Sekarang gue bilang lagi. Lanjut. Sekali lagi nih, sekalian aja. Nih gue udah agak-agak males sebenarnya ya. Karena jawaban gue masih sama. Nih. Allah lo itu ya Hadini ya. Allah lo itu butuh roh buat hidup. Tanpa roh dia mati. Sedangkan roh bagi Allah kami, dia adalah yang mengurus urusan-urusan yang dia suruh. Roh itu ada di Kalsedon. Hey, kamu baca Kejadian 1. Roh Allah melayang-layang tuh di Kejadian 1 ayat 1. Jangan sama bocil kayak gini ya. Tias, mana ada narasi 1 Korintus 8 ayat 6 itu Trinitas? Kau Trinitas mana kau? Timur, Barat, Oriental? Kuping dipakai. Kau Trinitas yang mana? Coba kau nanya nih. Kau Trinitas Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Mana? Yang kau pakai Trinitas mana? Trinitas mana yang kau pakai? Trinitas mana kau pakai? Trinitas mana kau pakai? Itu kan ada Trinitas Barat, Trinitas Timur, Oriental, Koptik. Sama aja. Sama itu. Sama aja di mana? Sama Kenapa aja. kalau sama kau dibidatin? Berbeda. Siapa dibidat-bidatin? Udah. Nggak ada bidat. Diaskoros dibidatin, Mana Paus ada. Leo. Ortodok Timur dibidatin juga. Belum mengatasnamakan Islam. Sama seperti bro gua nih Umar Al-Fariksi. Iya, maksudnya baru ini mulai. loh, kekristenan tuh kadang nggak bisa Lu jangan membedakan ngomong mana dulu. sujud, Ini mana Siti menyembah, Siti mana mencium, menanyakan. mana ibadah, mana roh, mana sifat. Bingung kalian itu, bingung bahasa Indonesia. Nyamet. Kan ditanya kenapa Kesar. menyandingkan Allah dengan baginda. Itu loh pertanyaan Tias. Apakah baginda itu juga setara gitu loh. Kan gue nanya tuh, bukan nyimpulin kayak Enggak setara karena Nabi Muhammad mati, meninggal, sedangkan Allah kekal, tidak pernah mati. Juga seperti ini, kepenguasaan seluruh alam ini juga seluruh dunia ini dan semesta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan juga milik baginda Nabi. Mana tuh? Berbagi kekuasaan dong kalau bisa gue simpulin. Iya, karena di hukumnya begini yang membedakan. Allah kami itu mengfirmankan, memberikan delegasi kekuasaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kekristenan kan enggak, Yesusnya ngeklaim-klaim sendiri. Yahwehnya nggak pernah ngomong apa-apa, tapi dia mengklaim gitu loh. Enggak, karena Allah yang bilang kepada Nabi Muhammad, bukan mengklaim sendiri gitu loh. Iya, karena diberikan. Berarti Tuhan pernah tidak punya kekuasaan, iya enggak? Kalau pernah tidak punya kekuasaan, berarti tidak lain. Allah nggak mampu logikanya. Sampai dia berbagi kekuasaan. Sama kayak Yesus diberi kuasa, berarti pernah tidak kuasa. Maka dari itu Yesus itu tidak kekal. Bang Kaisar, ini sebentar. Diberi kuasa kemanusiaannya. Dibagi-bagi dulu waktunya. Diberi kuasa. Yesus diberi kuasa. Itu adalah kemanusiaannya, tapi dia yang hakikatnya adalah. Di mana tertulis kemanusiaannya? Itu rohnya Yesus, jiwanya Yesus, tubuhnya Yesus sama-sama diberi kuasa. Itu anak manusia. Tapi hanya digunakan 3,5 tahun. Mana Yahweh ngomong begitu? Di mana Yahweh ngomong ngasih kuasa di mana? Jangan bohong lu.
Kasih timer. nggak Bang mau. Kami Faisal. tidak Matius menerima 1. klaim-klaim semata. Lu cek. Kami butuh Lu cek. delegasi dari Tuhannya langsung. cek. Timer. Lu Timer cek, biar lu cek Matius 1 biar ayat 21. adil. Yesus itu nama anak manusia. Jelas. Lu lama, Matius bikin timer. 1:21. Coba kita lihat, ada adalah nggak untuk Yahweh bilang kepadamu Bukan telah lama. kuberi kuasa bumi dan sorga. Kita Yes. lihat ya Matius 1 ya. Yesus Kan itu, Apakah ada yang seperti Yesus itu? itu manusia. Yesus diem itu dulu nama lah. anak Matius manusia. 1:21. Diam Ia dulu. melahirkan anak laki-laki dan engkau Nah. menamakan dia Kayak Yesus. anak Ah, kecil bukan ini. Yahweh, bukan Bapak yang ngomong. Oh, Kamu iya, berdusta, Yesus Hadini. itu. Gua Gue jelasin, Yesus Gua itu mute. anak manusia. Jadi yang Oke. diberi gelar Coba diam kepenguasaannya dulu lah. itu Oke. manusianya. Bu, diam Oke. dulu, Bu. Gitu. Oke. Kok diem? Oke. Diam. Gua mute Iya, dulu, tapi gua mute. Yahwehnya nggak pernah ngomong kemanusiaan Oh, Yesus dikasih Diam kuasa. dulu, Kemanusiaannya diam ini dulu. Diam dulu lah. Diam dulu, diam Ada dulu. ayatnya, ada. Diam dulu, diam Ini dulu. Debat Diam dulu. kayak pasar ini rupanya. Yuk, Open cam dulu, bikin waktu timer Tuh. Alfarci. debat kayak pasar ini. Tauhid Trinitas lah, yuk. Kasih timer yuk. ayo, Ya, Tauhid lu, Trinitas, ayo. Ayo. Lu, Ayo. ini cewek sama cowok aja, si Selamat sama si Tias. Lu timernya Umar. Ngapain lu naikin Akhi Umar Nah. tapi nggak ikut dialog dianya? Loh, Dia ini orang yang sudah mengimani 3 agama loh, Kristen, Yahudi, Islam. Keren. udah di timer dulu, nanti jam 1 jam aja malu 2 sama Tias. Bikin timer lah, Mar. Bikin biar nggak berisik. HP gua Gimana? sakit. Eser lu aja deh yang bikin deh. Nih gua moderator ya, gua moderator. Kan Iya, gua bisa moderator. ngeliat di jam. Ini 21 Oke. lebih 5. Mulai dari siapa dulu nih? Oke. Tias Dari dulu, siapa dulu? Tias. Dari gua dulu. Nggak ada. Oke, dari Kores. Kores dulu. Dari yang mana? Oke, nih? bismillahirrahmanirrahim. Kita akan dialog dengan Hadining yang selalu menghindar tapi akhirnya panas juga untuk melawan Kores. 5 karena- menit ya? Siap. Atau Karena Oh, mengenai roh dan juga sifat di sini ketahuan ya orang-orang kekristenan itu mereka tidak mengenal kata sifat. Lu kenapa Sabar, belum Bu. apa-apa udah Sabar. framing? Gantian, Bu. Bu, gantian, Bu. Sabar, Ada tapi kan ada moderatornya, waktunya buat Bu, membantah. ada Sabar, moderator. hadirin. 5 menit, Bu. Heeh. Yuk, Kasihlah lanjut. sesamamu. Oke, Lanjut, Bang lanjut Kores. ya. Iya. Mm-mm. Bisa ngegap kalau pakai timer sama. Astagfirullah, gua adil. Panas. Demi Sabar dong. Gua aja Kristus pria ini Yesus. sabar loh. Gua adil. Kayaknya lu kalau hamil pengen cepet-cepet di 3 bulan lahir anaknya ya, nggak mau 9 bulan ya? Nggak sabaran lu orangnya. Jangan dipotong. Yuk, ulangi lagi nih. 21. Diulang lagi ya. 5 menit. Ya udah gini aja dulu deh, Hadining duluan deh. Gua contohin Ya caranya udah, sabar makanya kayak Hadining gimana. aja. Lu tadi lu duluan sih, makanya. Hadining duluan. Ya, 5 menit. Ayo, Silakan, ladies. Bu. Adit. 5 menit, Bu. Nah, mulai. Dit, mana? Nah, giliran dikasih Lagi melahirkan dia. ngomong. Tunggu. Halo. Yes. Mute lu, oi, Hadining. Mute lu. Oh, Kores signalnya aja dulu. Bapak. Framing. Udah duluan aja Kores, tapi jangan framing gua ya. Itu aja. Ya saran nanti dibales, Bu. Gua kasih 5 menit 5. Ini menit ke-7 nih. 21 lebih 7. Lanjut Bang Kores. Oke. Oke, tunggu bentar ya. Kita akan Janganlah di framing. berdialog mengenai tauhid dan ketritunggalan. Dalam Islam itu sangat jelas sekali ya, tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya sesembahan tanpa ada sekutu-sekutu atau apapun yang menyerupai kepadanya. Gitu. Atau ayat 14, Maryam 65, Asyura ayat 11. Itu bisa dilihat di sana. Yang paling menarik dari tauhid adalah Allah mengajarkan apa sih lawan dari tauhid yang sangat Allah larang sekali dan dosanya itu tidak terampuni jika tidak bertobat, yaitu kesyirikan. Syirik, ya. Apa sih syirik itu? Syirik adalah menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Contoh berhalanya itu apa? Kalau di Al-Ankabut ayat 25 Allah mengatakan melalui perkataan Ibrahim, lalu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya berhala-berhala itu adalah sesuatu yang menciptakan perasaan kasih. Nah, itu berhala. Makanya gue sangat menentang sekali kalau misalnya ada Tuhan cuma ngajarin kasih doang gitu, tapi tidak mengajarkan segala aspek kehidupan sampai-sampai dikasih minta bantuan manusia gitu untuk menjabarkan hukum-hukum yang lainnya. Ini kan kebingungan yang nyata gitu. Sama Allah juga berbicara di Al-A'raf ayat 194 mengenai berhala ini. Sesungguhnya berhala-berhala itu adalah orang yang lemah seperti kamu juga. Di sini kita tahu gitu. Jadi kalau misalnya
ditampar lalu kemudian protes gitu. Nah itu tuh sangat lemah sekali ya gitu. Lalu kemudian ngomong apa-apa tapi nggak kejadian gitu. Itu juga suatu yang lemah sekali gitu untuk dituhankan. Lalu meminjam sesuatu dan tidak dikembalikan kembali sampai jatuhnya itu bisa, kalau nggak pencurian, penggelapan. Itu juga lemah sekali gitu. Ngapain pinjam kalau bisa mencipta, ya kan gitu. Lalu kemudian membutuhkan sesuatu agar bisa hidup. Contohnya nggak bisa hidup kalau nggak ada roh. Ini bukan Tuhan ini. Ini seperti mainan anak-anak yang butuh baterai baru jalan. Nah, yang kayak gitu-gitu. Itulah Allah itu sangat-sangat tidak seperti itu gitu. Bahkan Allah itu konsisten gitu. Kalau misalnya dari awal nggak kelihatan, maka sampai nanti akhirnya nggak kelihatan. Sampai Allah menjanjikan lagi kita akan bisa melihatnya gitu. Nggak kelihatan, enggak kelihatan lagi, enggak kelihatan lagi. Apa ini? Apa yang seperti ini gitu? Kok Tuhan nggak konsisten sekali omongannya? Nah itu jadi tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dengan melihat rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga sifat-sifatnya. Nah tadi yang aku jelaskan itu sifat-sifatnya, dan juga mengenai rububiyah uluhiyah ini, terutama yang uluhiyah ya. Segala sesuatu peribadatan itu kita tuh nggak bisa inisiatif sendiri, seakan-akan pinter mengetahui isi pikiran Tuhan, tapi harus dari Tuhannya langsung yang memberikan deklarasinya mengenai ibadah itu kepada aku saja. Karena kalau tidak begitu, maka itu jatuhnya Tuhan yang pelantikan. Udah habis belum waktunya? Masih 2 menit. Masih 2 menit. Oh, canggih gitu, cakep banget. Nah, jadi itu yang mesti dipahami ya. Kalau misalnya Tuhan yang nggak ngomong apa-apa lalu disimpulkan, ini namanya apa? Antara Tuhannya belum dewasa sehingga butuh bantuan manusianya, atau memang Tuhannya tidak bermaksud untuk apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi dalam Islam itu kita sangat menjauhi, menyumpal perkataan kita ke mulut tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam kisah-kisah kitab suci gitu. Karena ini adalah kejahatan teologis. Ini sangat mendurhakai gitu. Seakan-akan orang-orang yang berbicara di dalam kitab suci itu nggak mengerti sama sekali apa yang dia omongkan sampai mesti dibantu. Oh ini maksudnya, oh ini perumpamaan, oh ini tuh maksudnya begini, ini tuh berarti begini. Ini kan apa ini? Aduh, kasihan banget gitu Tuhan yang seperti itu gitu. Maka dari itu Islam itu kita lihat, Allah bilang begitu ya begitu, kita samina wa atona, kami dengar dan kami patuh gitu. Allah bilang begini begini, Nabi bilang begitu begitu. Makanya kita itu perintahnya dulu, pemaknaannya tuh bisa nanti oleh manusia. Enggak, pemaknaannya dulu baru perintahnya nggak ada sama sekali. Karena apa bedanya dengan berhala? Nggak ngomong apa-apa tapi disembah, kan gitu ya. Berhala kan gitu tuh, dibikin, dibentuk lalu disembah gitu. Berhalanya nggak ngomong apa-apa padahal, tapi disembah berhalanya. Lucu. Nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong mengenai penyembahan dirinya, nggak ngomong mengenai penciptaan, tapi disembah. Bang Kores. Silakan Ibu Anak Tani. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Oh, Anak Tani. Oh Tias, maaf Bang Kores. Maaf Bu ya, maaf. Ya, Silakan oke. Bu Tias. Lanjut. Oke, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, nih Paulus mengajarkan Allah yang Esa ya, dengar baik-baik, bukan berhala, bukan Allah sembarang Allah. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lo tadi bilang, apa itu yang kalian sembah itu berhala, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Jelas itu dibantah, mentah-mentah. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Nih gue bacain ayatnya. Gue nggak pakai asumsi kayak lu Kores, cuman ngebacot, nggak bawa ayat. Gue pakai. Tunggu ya. Termute. Oke, ini gue baca ya. Ini gue baca. Allah kami, ini gue ngebuktiin Allah kami itu bukan Allah yang nggak Umar, bisa jangan open apa-apa. lu. Umar. Iya, Kan ini. disponsori Bodrek. Udah bukan. Ya, maaf. Diem dong, ini waktu gua. Ini Ya. waktu gua ya, suka gua mau cari ayat. Ya, satu Ibrani gua 1. ulangi lagi nih. Lanjut. Maaf Bu Tias, maaf. Oke, silakan. Ya. Ibrani 1 di gua bacain. Gua nggak mau pakai asumsi kayak lu bilang berhala. Allah kami itu dari sejak zaman Adam itu sudah berinteraksi dengan nabi, dengan para nabi.
Musa, Abraham, semua itu melalui firman-Nya, yaitu Sang Anak yang sudah diberi gelar oleh Tuhan. Nih, gue cari dulu Ibrani ini ya. Cara Allah kami yang gak berhala itu menyatakan dirinya. Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka zaman akhir ini, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Berbicara! Ini gak bisu. Tuhan kita bukan berhala yang diem aja membagongkan. Nah, ini gue lanjutin lagi. Maka zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yaitu Sang Firman nih. Sang Firman di Yohanes 1 ayat 14. Firman jadi manusia. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah kami ini bukan Allah main-main, bukan Allah yang diem aja. Allah kami ini Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki firman dan roh, Allah yang hidup. Itu sangat jelas. Kenapa Allah kami sebut Allah yang hidup? Karena Dia memiliki kehidupan, makanya Dia memberi kehidupan kepada kami. Allah yang memiliki roh, bukan kayak Allah yang cuman diusap batu terus menghapus dosa. Bukan. Allah kami hidup, memiliki firman, memiliki logos, memiliki daya hidup, yaitu roh. Itu jelas. Allah kami Allah yang esa, Allah Tritunggal. 1 Korintus 8 ayat 6. Dan siapa Tuhan kami? Tuhan kami adalah Yesus Kristus yang dialah satu-satunya putra Allah atau anak Allah yang tunggal yang menyatakan siapa Allah yang esa itu. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, oleh Dialah segala sesuatu dijadikan. Oleh Sang Firman. Sang Firman yang nujul jadi manusia. Kalau dibilang Firman ini yang mengambil rupa manusia ini gak bisa apa-apa, dibantu malaikat. Memang itu misinya. Misi Allah kami menyelamatkan manusia yang dikasihinya dengan. Dan teosnya Yesus pun Bapa gitu. Seperti yang kita lihat di Yohanes 20:17, Wahyu 3 nomor 2 dan Wahyu 3 nomor 12. Ya. Ini ketika manusia Kristus Yesus ini, yaitu manusia Kristus Yesus ini diteoskan oleh orang-orang Tritunggal dan Kristen, ini akan kena oleh perkataan Paulus Roma 1:25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin. Gitu. Manusia makhluk bukan makhluk. Karena manusia tidak pernah ada dari awal penciptaan. Manusia itu baru ada ketika mereka dilahirkan. Selamat datang di kebenaran. Lalu apakah Theos itu manusia? Enggak, Theos itu bukan manusia. Perhatikan di Hosea 11 nomor 9. Dalam hadits gitu, jangan kamu lepas tauhid ini. Jangan kamu lepas menjadikan Allah satu-satunya Tuhan saja gitu. Tapi adakah Yesus mengatakan mengenai Tritunggal? Gak ada. Karena Yesus sadar Dia itu manusia yang jika tanpa kuasa dari Bapa, Dia itu bukan apa-apa. Kenapa kekristenan ini kok seneng banget domino gitu loh? Dalil. Lu bilang gua asumsi. Lu gak baca tadi Al-Ankabut ayat 25 dan Al-A'raf ayat 194 yang gua bawa. Sekarang gua tambah lagi di Al-Furqan ayat 58. Belum Asyura ayat 11. Maryam surah 65. Belum Al-Ikhlas. Itu dalil-dalil semua. Tapi gua gua sampaikan supaya apa? Supaya keras gua membuat kalian paham bahwasanya menuhankan manusia itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan. Kenapa? Perhatikan doa Bapa kami. Ketika kalian minta makan, banyak kekristenan yang kelaparan di luar Indonesia sana. Bahkan di Indonesia sendiri panti-panti asuhan kekristenan itu gentengnya bobrok-bobrok. Kenapa? Karena kalian mencoba menuhankan manusia yang tidak pernah diajarkan oleh murid-muridnya Yesus sama sekali. Bahkan Paulus itu orang Nasrani yang tidak menuhankan Yesus. Siapa yang bilang Paulus itu orang Nasrani? Imam besar Ananias di Kisah Para Apostolos 24 nomor 1-5. Kurang paham apa coba gua tentang Biblos ini sampai gua harus berulang kali menyampaikan bahwasanya Yesus itu hanyalah manusia biasa yang diberi kuasa dan tidak layak untuk disembah. Kurang lekoh apa gua menyampaikan ini coba. Jadi sejatinya pengajaran Yesus walaupun dia orang Yunani tapi tetap sama, Tuhannya satu, Theosnya satu. Waktu habis. Selesai Bang Kores, silakan Kak Tias. Gue tadi ngedenger yang part terakhir ya, Yesus orang Yunani. Gue mau ngakak dulu ya bentar ya. Gue mau ngakak dulu.
ngakak. Dapat data dari mana lu bilang Yesus orang Yunani? Hello, nih gua kasih tahu ya, lu tadi bawa Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, apa yang tidak kamu kenal. Ini percakapan orang dengan orang Samaria. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas, Yesus orang Yahudi, bukan orang Yunani. Lu dapat data dari mana, Kores? Gue mau ngakak apa mau pargo ini ceritanya. Kesalahan lu fatal kalau lu bilang dia itu orang Yunani. Jelas ini ayatnya Yohanes semua muridnya mengenal siapa Yesus. Kalau lu bilang, terus lu tadi framing juga no, kisah Apostolos mengatakan Paulus adalah orang apa tadi itu lu bilang? Orang Nasrani. Orang Nasrani. Nah, itu lebih ini lagi, gue lebih bingung lagi lu dapat dari mana ya, terserah ya. Tapi jelas dia orang Kirene. Kalau nggak salah tuh ada lu cari datanya dia. Orang Paulus itu orang Yahudi. Dan satu lagi nih, gua kasih tahu sama lu. Kami menyembah Allah yang tidak kami kenal. Lu salah besar. Bahkan orang Yahudi sejak zaman dahulu sudah tahu Allah yang dikenal itu Allah yang Tritunggal, bukan karena tunggal pengantara, karena Allah itu Esa pula pengantaranya. Ini cacat berpikir lu kira gue aneh. Gue jelas Tritunggal, Allah kami yang Esa. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dijelaskan. Hanya ada satu Bapa saja yang olehnya segala sesuatu berasal, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dialah Sang Firman yang inkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 jelas dikatakan Firman yang adalah satu dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah. Jadi Firman ini memang sejatinya Allah yang ada di dalam Bapa, satu. Yesus selalu berkata, aku dan Bapa satu. Lu salah kalau lu mau nembak gua kayak gini. Gua Tritunggal cuy, gua bukan oneness. Jelas, gue bisa menjelaskan ayat-ayat ini. Kalau lu bilang lu menyembah Tuhan yang cuman manusia, oh jelas, kemanusiaannya Yesus Kristus itu benar-benar sama seperti kami. Tapi lo jangan lupa, di Kolose 2 ayat 9 mengatakan dalam bentar, gue takutnya jadi ini, gue bacain. Sebab di dalam dia, nih Yesus nih, hipostasis nih ya, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Sang Firman tadi menambahkan kodrat manusia. Manusia mana? Manusia yang dikandung oleh Maria. Itulah namanya Yesus. Kalau lu mengatakan bahwa Yesus itu cuma manusia biasa, iya, kodratnya sebagai manusia, benar dia manusia. Tapi lo jangan lupa, dia memiliki keilahian yang hakikatnya adalah Firman satu dengan Allah yang Esa. Allah yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau lu mau bilang Tuhan kami ini nggak bisa apa-apa, cuman manusia biasa. Hey, jangan lupa dia membangkitkan Lazarus, dia mencelikkan orang buta. Allah kamu bisa apa? Gak tahu gua. Dia cuman mengklaim ini gua menjadikan ini. Allah lu diperkenalkan baginda abad ke-7, ngaku semuanya. Dan semua nabi cuman lu catut-catut doang, lu samarkan aja tuh namanya. Musa ya memang beneran Musa ya kalau diterjemahin ya. Beberapa, dan asal lu tahu keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Nih gua balik lagi ke Yohanes 4 ayat 22. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Perjanjian lama menceritakan semua sosok tentang Sang Mesias. Itu jelas. Dan itu semua Taurat hanya bayang-bayangnya saja. Dan kalau lu bilang tadi juga ya, lu nyenggol paham-paham pagan yang menumpahkan darah. Oh, itu di Ibrani jelas dikatakan. Memang, tunggu ya, gue takut ini salah nih ayatnya nih. Memang nih, Ibrani 9 ayat 22, lu baca. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Lo, agama lo, Quran lo, Allah lo, membenarkan adanya Taurat. Kalau lo bilang ini pagan, nih Musa, dari zaman Musa. Nih, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dengan darah dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Titik, itu baru tipologi. Dah Yesus, Sang Firman, mengambil rupa manusia, dialah yang menggenapinya semua nubuatan di perjanjian lama. Makanya dia mati. Manusiaannya itu ditambahkan supaya bisa disalib. Karena Allah kami itu Allah yang maha kuasa. Dia nggak akan bisa
kalau tidak menambahkan kodrat manusia, dia tidak bisa Itu dia. menyempurnakan Selesai Taurat atau menggenapi Taurat. waktunya. Silakan Bang Kores, lanjut. Tanpa pertumbuhan darat ya ada pengampunan, dibilang kata Musa, itu kata Paulus, Ibrani 9 nomor 22. Dosanya tuh Paulus tuh di situ doang gitu. Walaupun dia tauhid, dia itu sangat tergila-gila dengan penumpahan darah gitu. Ibrani 9:22 itu ikhwan, itu bukan Musa, itu Paulus ya. Mohon maaf banget, ini gue bongkar-bongkar gitu. Musa tuh nggak pernah berkata seperti ini kesimpulan Paulus. Dan lihat di sini juga hampir segala sesuatu ya. Jadi nggak semua. Contoh Imamat 5 gitu. Pakai tepung itu bisa menghapus dosa. Imamat 5 tuh, pakai tepung darah bukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan jikalau mereka berbalik dari kesalahan mereka dan mereka mencari aku, maka aku akan mengampuni mereka. Ada darah nggak di sana? Nggak ada gitu. Jadi jangan lebay mengenai penumpahan darah, kecuali kalau ada di suku Aztec. Soal membenarkan Taurat, iya membenarkan Taurat, tapi Taurat yang diwahyukan kepada Musa, bukan yang dituliskan oleh manusia, baru ada di abad kedua sebelum Masehi. Musanya hidup di tahun 1300 sebelum Masehi, ini Torahnya baru ada di abad kedua sebelum Masehi. Apa ini? Apa gitu. Jangan paksa kami Muslim mengimani sesuatu yang ditulis ribuan tahun, kisahnya telah terjadi lebih dulu. Jangan paksa kami. Kami mengimani apa yang ditulis saat itu dan terjadi saat itu dan disampaikan saat itu juga. Itu Islam. Berbeda dengan kalian gitu. Kenapa? Ya salah sendiri. Kenapa tradisinya tradisi tertulis? Lanjut soal Lazarus. Perhatikan ini juga dia tuh berbohong mulu. Kalau bisanya baca dalil itu satu perikop, jangan comot-comot dalil. Ini dibaca dong Lazarus itu. Itu Yohanes 11 nomor 42 sampai 40 ke bawah itu. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, sebelum Yesus memanggil Lazarus untuk keluar, perhatikan dia tuh berdoa dulu kepada Bapa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jeng jeng, mujizat pun terjadi. Yesusnya berdoa dulu kepada Bapa. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya dia ini utusannya Bapa. Sebagaimana Islam mengimani Nabi Isa alaihissalam itu diutus Allah azza wa jalla. Simple ini. Ngapain menuhankan sesuatu yang tidak tertulis dan kalian mencoba menyembunyikan dalil kalian. Inilah kenapa di Ali Imran ayat 78 Allah berfirman, mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak dari kitab, tapi mereka ngomong itu dari kitab. Contohnya apa? Tritunggal, hipostasis union. Nah, yang gitu-gitu tuh. Itu nggak ada tertulis tapi dibilangnya ada begitu. Alah. Terus sama Yohanes 1:1, iya di LAI mungkin tertulis firman adalah Allah, tapi kita lihat terjemahan-terjemahan yang lain yang ada di dalam abad-abad ke-18 sampai 19 nih. Contohnya gua bawa dari Toham Belsman, The New Testament in an Improved Version upon the basis of Archbishop Newcomb New Translation with a corrected text London. Ini tahun 1808. Di situ tertulisnya apa? And the word was a god, dan kata adalah seonggok dewa artinya, atau seonggok Tuhan. Ada definite artikel yang artinya menyatakan itu adalah hal yang umum. Jatuhnya apa? Ya ini hanyalah verba. Ini adalah adjektiva atau hanyalah kata sifat yang mempunyai definiti gitu. Kenapa? Ya karena theos di sana tidak ada definite artikel. Kai theos and hologos. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar harusnya dan logos mempunyai sifat keilahian, kelar perkaranya gitu. Cuman karena kekristenan pengennya Yesus itu Tuhan, ya jadinya ditranslate, diterjemahkan lalu menyesatkan bapak-bapaknya terdahulu gitu. Ya bapaknya Hadining ke atas lah, itu tersesat kan dari tahun 1974 tuh. Ini kasihannya di situ. Lalu lanjut lagi, Paulus orang Nasrani di mana dalilnya? Kisah Para Apostolos 24 nomor 11. Lu baca di situ, perhatikan ini gua bacain ya. Mana dia? Kisah Para Apostolos 24. Di situ Imam Besar Ananias dan juga Tertulus membawanya kepada Tertulus di bawah gitu. Lalu kemudian dia bilang, ini Paulus, ini punya penyakit sampah dan ini menyebabkan orang-orang tersesat, dan saya katakan dia adalah dari sekte orang Nasrani. Bukan Kristen, bre. Kalian itu dibilang Kristen itu oleh kafir Antioquia. Yang bilang kalian Nasrani itu adalah orang Yahudi. Kalian malah condong kepada orang kafir Antioquia. Coba bayangin coba, sampai segininya gua tahu. Thank you. Kurang 1 menit, Bang. Oh, masih ada. Oke, gas lagi. Waduh, ini siapa nih yang motong-motong?
Bohong-bohong 27 aja tadi. kerjanya. Lanjut lagi ya. 27. Benar udah. Enggak. Orang Data 27 dari mana, mulai. Yes? Dua Apa tujuh nih? menit mulai, Mar. Gue lihat. 27 menit akhir. Loh, 5 menit Kurang 32. satu menit lah. 5 menit 32. Iya. Udah habis lah. Kan saya ngitung dari sini. 27, Mar. Sabar. Ya udah, oke. Udah. Ya Betul. elah, kayak Kaisar kok ke intervensi Kaisar. Kasih aja, 27, bro. kasih, biarin, kasih, gua dengerin, cepet. Kan saya moderator. Oke ya, semenit lagi ya. Sip. Nah, berikutnya apa nih? Data dari mana Yesus orang Yunani? Lu perhatikan Biblos lu, itu dari Matius sampai Wahyu itu Yesus ngomongnya Yunani terus. Dia ngomong bahasa Ibrani mentok Mazmur doang. Itu mah bukan ngomong, itu mah membacakan sama kayak gua ngaji. Yesus tuh lagi ngaji tuh, ngaji Mazmur 22 tuh ketika disalibkan. Itu tidak termasuk. Kecuali lu buktikan ketika lagi ngobrol sama siapa namanya, sama murid-muridnya atau orang-orang Galilea sono, dia ngomong pakai bahasa Ibrani di dalam manuskripnya, baru gua mengakui Yesus itu orang Ibrani, Yesus yang di Perjanjian Baru ya, gitu. Kenapa? Karena Yahudi yang aslinya pun tidak mengakui. Kapan kami seperti ini? Kapan nenek moyang kami di tahun 1 tuh seperti ini gitu, melarang Yesus ngambil barang. Waktunya habis, Yuk. Bang Kores. Lanjut Kak Tias. Taruh. Ini Tias men. Gampang. Ya, Ini gua Tenang tanggepin aja. dulu ya, yang lu bilang bahwa penumpahan darah yang di Ibrani 9 ayat 2 itu kan jelas nih. Ini kamu nih cara membaca itu tolong diperhatikan lain kali, jangan super nyerocos tapi nggak paham. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Nah ini nih, logika lu tuh gimana? Hukum Taurat itu memang siapa? Diberikan kepada siapa kalau nggak Musa? Nih gue tambahin biar jelas. Jangan lu kira gue tuh nggak tahu. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada pada darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaran nyawa. Imamat 17 ayat 11. Itu jelas dari zaman Musa. Itu tuh penumpahan darah itu tuh bukan pagan cuy. Musa melakukan itu, seluruh orang Yahudi pun tahu cara penebusan itu seperti itu. Nih gue kasih tahu lagi satu lagi, Yesus itu bukan orang Yahudi tapi orang Yunani. Nih sekarang gini, gue misal ya, gue orang Batak tapi gue tinggal nih masih di Indonesia tapi gue pakai bahasa Sunda. Bukan berarti gue pakai bahasa Sunda gue orang Sunda. Nih tolong dong dipahami dulu dikit nih otak lu nih, nalar lu, karena pakai bahasa Yunani saat itu memang kan bangsa Yahudi, orang Israel itu dijajah oleh orang Yunani, wajar, dan bahasa kedua internasional saat itu adalah bahasa Yunani. Yunani itu hampir sepertiga dunia ini itu dikuasai. Nih, Ya, saya jadi potong. jangan lu kira karena Yesus dan semua murid-muridnya berbahasa Yunani lantas jadi orang Yunani. Nih gua kasih tahu ya, yang tadi lu bilang gak ada tuh, masih tradisi pagan kata lu. Nih nubuatannya di Yesaya. Kalau nggak percaya lo, Yesaya 53 nih gue baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Sudah jelas, ini bukan pagan, ini nubuatan yang digenapi oleh Sang Firman yang telah nujul jadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Apalagi yang mau gua tanggepin ya? Bentar. Tadi kalau lu bisa ngecek si Paulus itu riwayatnya seperti apa, dia orang apa, itu lu jangan sok ngebohongin kita yang ada di sini bahwa Paulus itu adalah orang mana? Jelas tadi dikatakan di Apostolos, dia itu menganut sekte Nazaret. Yang menganut sekte Nazaret bukan berarti orang Nazaret. Kan seperti itu. Bukan berarti orang Yunani. Kalau cara berpikirnya gimana sih, Kores? Gue bingung sama lu, melintir ayat sana sini. Dan satu lagi yang gue kasih tahu sama lu, Yesus itu, gue ulang ini yang kedua kalinya, Yesus itu memang sepenuhnya insani dan sepenuhnya ilahi. Karena tadi dia Sang Firman, itu di Yohanes 1 ayat 14. Jadi kalau lu mau bilang kami menyembah Allah pagan, terus penumpahan darah itu zaman apa? Suku Aztek, itu nggak benar sama sekali. Di Markus 10 ayat 45 juga
dikatakan anak manusia juga bukan datang untuk melayani dan melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sang firman itu nuzul jadi manusia bukan cuman mau gaya-gayaan, enggak, tapi memberikan keselamatan. Dan ada juga ditulis tuh di Alkitab, sebab bangsa Israel harus tahu bahwa Allah yang Esa itu telah membangkitkan Yesus Kristus menjadi Tuhan. Itu juga ada ayatnya. Jadi kamu jangan asumsi ngadi-ngadi. Jangan juga mengatakan bahwa korban penebusan darah adalah paham-paham pagan. Gua rasa sampai situ sama aja penjelasan gua dengan menit sebelumnya. Jadi percuma juga gua ngebusa. Gua sedekahin sisa waktu gua buat lu Kores. Silahkan. Sebentar, sebentar bro. Yon, Sebentar lu jangan terlalu pintar lu. Gua ngomong sama Tias, gua pengen Tias lu jangan terlalu pintar. Lu ingat ini siapa? Ini Kores. Biar imbang. Kamu tuh nggak benar. Bentar lu Tias. Ini gue moderator. gua pengen ingetin dia jangan terlalu pintar. Biar kita imbang, biar enak didengar. Kita lihat gimana sih? Diem lah. Habis ini gua pakai nggak bawa dalil. Habis Pakai ini gua dengkul, nggak bawa dalil. Iya, siap. Oke. Maaf. Gue udah nyeker ini. Ya, silakan. Dibela ya sama Yayangnya keren. Udah nyeker gue. Gua akan bahas dulu yang belum gua bahas tadi ya, karena poin-poin banyak yang dipelintir-pelintir dalam keimanannya murid-murid Yesus. Pertama soal kepenuhan tadi gue nggak sempat bawa karena waktunya nggak cukup. Nah ini soal kepenuhan kealahan itu tuh hal biasa bagi Yahudi, tuh hal biasa, itu bisa lu temukan di dalam 1 Samuel 19 nomor 20. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Ini kepenuhan roh Allah loh, ini kepenuhan. Terus lu mau mengspesialkan Yesus gara-gara Yesus kepenuhan kealahan? Enggak bisa, my bre. Sorry. Gua ini ahli biblos. Gua tahu apa yang terjadi pada Yesus terjadi pada orang-orang yang sebelumnya. Makanya Yesus itu tidak spesial sama sekali. Jangan. Gak ada spesial-spesialnya, bre, di mata gua. Serius. Gitu. Terus Yesus matinya menebus dosa. Itu Maryam dan juga Aharon mati menebus dosa itu di Muekatan 28a. Gak ada masalah Yahudi soal itu. Makanya Yahudi tuh bingung, kok lebay banget sih Yesus mati doang. Ya Yesus orang soleh lah gitu. Cuma nggak jadi Tuhan juga gara-gara dia mati. Sama ini juga ya, Paulus orang Nasrani. Jangan lu belokan gue bahas asal dia dari mana. Yang gue bahas itu dia agamanya apa. Agamanya Paulus, kata imam besar Ananias, dia itu agamanya sekte orang Nasrani, bukan Kristen. Jangan lu belokin soal asal dia dari mana, bre. Macem-macem aja nih orang. Dan Paulus pun mengakui itu di Kisah Para Apostol 24 nomor 11 kalau nggak salah, dia mengakui dan saya mengakuinya gitu loh. Terus soal apa lagi? Data dari mana Yesus orang Yunani? Ya bener, gua bener gitu. Apapun yang lu bilang, manuskrip lu itu bahasa Yunani dan Yesus di sana berbicara bahasa Yunani. Yesus lu Yunani. Itulah kenapa lu tidak menggunakan Yasuh Nozri seperti yang diimani oleh Yahudi. Berbeda jadinya. Makanya Yesus nggak mau mengakui, bukan kok, ini Yasuh Nozri itu bukan Yesus Kristus, nah gitu. Sebagaimana yang kalian lakukan kepada kami, bukan kok, itu Nabi Isa tuh bukan Yesus, kayak gitu. Jadi ada 3 agama menceritakan sosok ini dengan nama-nama yang berbeda dan kisah yang berbeda. Itu kebenarannya. Lalu Yohanes 4:22 juga gue lupa bahas di situ. Lu jangan membahas soal itu Yesus orang Yahudi atau yang gimana. Yohanes 4:22 di sana tertera jelas Yesus ngomong kami menyembah sesuatu yang kami kenal. Yesus menyembah sesuatu. Daging roh tubuhnya Yesus menyembah sesuatu. Karena nggak mungkin ketika tubuhnya ngomong di Yohanes 4:22 roh sama jiwanya nggak ikut ngomong. Nggak mungkin, bre. Tiga-tiganya ngomong begitu. Jadi ketritunggalan badannya Yesus itu menyembah sesuatu yang satu. Siapa dia? Yang ada di Yohanes 17 nomor 3 dan 1 Korintus 8 nomor 6 dan juga 1 Timotius 2 nomor 5. Siapa dia? Allah Homonos. Tuhan yang Esa. Allah Azza wa Jalla. Udah itu intinya, bre. Mau kemana lagi? Lazarus tumbang ketahuan takiannya, Torah tumbang ketahuan takiannya, Yohanes 1 udah. Apalagi yang dibahas? Udah clear di sini. Menjadikan satu-satunya Allah sebagai Tuhan tanpa memperlibatkan makhluknya yang roh atau sifatnya yang firman ini adalah semua ajaran nabi-nabi. Baik dari perjanjian lama maupun tokoh-tokoh perjanjian baru maupun Allah berfirman di dalam Al-Quran.
Tritunggal itu adalah hasil bidat dari orang-orang yang convert kepada kekristenan dan mereka lahir pure dari pagan Yunani. Nggak ada tuh orang-orang Yahudi namanya Irenaeus atau apa tuh Athanasius ya, apalagi tuh. Nggak ada tuh nama-nama yang asus-asus dalam Yahudi. Petrus, Lukas, Markus, nggak ada itu. Orang Yahudi namanya kayak begitu, Bre. Itu kebenaran yang ada, lu harus terima kenyataannya. Berapa menit lagi waktu gua Abang Umarku? Tinggal 10 detik. Oke deh, selamat datang di kebenaran. Hadirin Tias, silahkan poin-poin yang gue jabarkan lu bantah. Eksegesisnya kami nantikan. Thank you. Oke, Oke. lanjut. Nih, gue kasih tahu ya. Yang pertama kali lo katakan karena Yesus dan seluruh muridnya yang us itu karena menggunakan bahasa Yunani adalah orang Yunani. Lo katakan seperti itu. Gua kasih tahu lu silsilah Yesus. Lu baca di Matius 1. Itu dikatakan inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak sampai seterusnya sampai ketemu ke Yesus. Ini lo mau sanggah nih. Orang Yahudi. Ini Daud orang Yahudi. Lo mau sanggah, silakan sanggah. Silsilahnya jelas di Matius dikatakan. Terus lu tadi apalagi tadi? Poin-poin lu nggak gue catat semua karena cuman asumsi-asumsi liar. Nah, di Lukas juga kalau lu mau lebih realnya lagi, kok bisa sih orang-orang Israel atau orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani? Nah, di Lukas aja lu tahu tuh baca. Di situ tuh di bawah pimpinan siapa? Jelas dijajah oleh orang Yunani, Kores. Jadi kalau lu mau bilang masalah silsilah, itu jelas. Di Matius itu jelas, Yesus itu orang Yahudi. Keselamatan itu memang harus dari bangsa Yahudi. Bahkan seluruh nabi itu semua dari Yahudi. Firman itu di Yesaya dijelaskan. Allah itu tidak pernah memberi kepada bangsa ini. Tidak pernah firman-Nya itu diberikan kepada nabi yang di luar bangsa Israel. Itu sudah jelas. Saya nggak mau terlalu banyak. Suara apa sih? Saya sakit ini di kuping nih. Tolong Pak Umar, kamu petir. Ada petir, maaf. Ini lagi hujan. Aderion, support lu malah mengganggu, Aderion. Nah, jangan lagi hujan, maaf. Lanjut. Bahkan jangan bikin malu promosi nih lah. Kan gue jadi distract nih kayak gini nih. Nah, ini gue tambahin lagi ya. Lo tadi ngebawa apa tuh? Kata lo, ngapain Tuhan yang kayak gitu? Para nabi juga kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan keilahian. Ya jelas, itu semua dicurahkan oleh Yesus. Di Yohanes berapa tuh ya? Dikatakan seperti ini. Jikalau penghibur itu datang, nah itu tuh ada tuh. Gue lupa tuh ayatnya di mana tuh. Tapi ada Yohanes berapa sih, Dek? Gue lupa. Nah ini. Bentar. Itu kepenuhan yang diterima oleh para apostolos itu semua Roh Kudus yang berasal dari Allah. Kenapa harus melalui Yesus? Karena itu gue balik lagi tadi, karena Esa Allah kami, maka Esa pula pengantaranya. Apapun itu memang harus melalui Yesus Kristus yang adalah inkarnasi dari Sang Firman. Allah kami itu Esa pula pengantaranya. Paulus juga mengajarkan seperti itu. Nggak ada tiga teos. Kamu tuh ngadi-ngadi 3 teos. Penyembahan kami tuh tadi kamu bawa juga tuh penyembahan di mana tuh orang-orang Samaria itu. Kami mengenali Allah kami. Yesus jelas mengenali Allahnya, mengenali Bapanya. Kami juga mengenali siapa yang kami sembah. Karena penyembahan kami kepada Yesus itu merupakan penyembahan kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa. Karena firman itu satu dengan Bapa, logosnya Bapa. Jelas kami mengenal Allah kami. Jadi kalau kamu bilang kami itu menyembah 3 Tuhan, itu ngadi-ngadi. Jadi Allah Tritunggal kami itu bukan lagi ngomong bilangan berapa biji. Jelas sudah dikatakan Esa. Tapi lama apa yang Islam tukang fitnah. Diam dulu lah, diam. Apa yang bilang Allah itu? Diam dulu ya. Itu. Nah, Allah yang Esa itu Allah kami, Allah yang hidup, memiliki firman dan roh. Enggak Allah yang bisu.
Ini gua sekali lagi nih kasih tahu, Allah kami itu Allah yang hidup, memiliki roh. Bagaimana kamu bisa mengatakan Allah kamu hidup? Orang Allahmu aja nggak punya roh. Bagaimana seorang penguasa dikatakan dia memberikan sesuatu kalau dia nggak memiliki roh? Allah kamu kan nggak roh, Allah kamu zat. Jadi nggak bisa memberi hidup. Tapi kalau Allah kami memiliki roh, memiliki firman, nggak bisu. Dan dari zaman Adam pun Allah kami itu sudah berbicara. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 melalui para nabinya. Terus kamu mau apa lagi? Apa lagi yang mau gue bantah? Oke, terima kasih. Waktunya selesai. Silakan Bang Kores. Sampai jam 4 subuh ini Bang Kores ya. Jam 4 subuh ini kayaknya nih. Gas ini sampai subuh gue injili mereka ini. Oke, kita lanjut ya. Orang zaman gue itu aja loh. Hanya sesuatu yang membutuhkan sesuatu itulah berhala gitu. Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan sesuatu untuk hidup. Karena Allah Maha Sempurna. Sesuatu yang butuh sesuatu itu bukan Tuhan. Itu material. Itu sudah. Jawabannya simpel mengenai soal butuh roh atau nggak butuh roh. Nggak ada roh mati. Ibarat mainan anak-anak kehabisan baterai, bre. Logikanya kenanya ke sana gitu. Sakit nggak tuh logika tuh? Kami tidak menyembah 3 Tuhan. Oke, tapi daging Yesus yang menebus dosa kalian sembah-sembah. Kalian muliakan dagingnya Yesus yang menebus dosa itu. Dagingnya Yesus Allah bukan. Bukan kemanusiaan. Ya kalian menyembah manusia, bre. Ingat, yang mati itu daging, bukan Allah. Ya. Tapi kalian memuliakan daging yang mati ini. Lu kenanya di situ Tritunggal itu gitu. Kenanya tuh di situ. Lanjut lagi. Oh, tadi Tias ini Ikhwan dan juga kawan-kawan Kristen mengaku ya Yesus jelas mengenali Allahnya. Yesus jelas mengenali Allahnya. Thank you Tias. Lu mengakui Yesus lu punya Allah dan Yesus menyembah Allahnya tersebut. Itulah yang kami lakukan. Kami ini di pinggirnya Yesus sama-sama menyembah Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalian itu di belakang kami, tapi fokusnya kalian menyembah Yesusnya. Itulah kenapa gue sering bilang begini. Kalian boleh menyembah jalan, tapi tolong di pinggir jalan ya. Soalnya kalau misalnya Islam lewat, takutnya kegeleng. Nah gitu. Gue biasanya bilang gitu tuh. Jarang banget gue. Sekarang gue bilang lagi. Lanjut. Terus, lu bawa lagi 1 Timotius 2 nomor 5 itu ya. Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantaranya. Berarti ada 2 Esa di sini. Lu itu yang tegas dong. Mau Tritunggal atau Dwi Tunggal. Gitu. Karena kalau ada Esanya 2 ya berarti 2 pribadi. Kan gitu ya. Logika simpel kok, gampang, nggak perlu sekolah ini. Memahami yang seperti ini. Ada 2 Esa ya berarti ada 2 keberadaan. Ada 2 keberadaan ya berarti ada 2 pribadi yang lu sembah. Ada 2 pribadi yang lu sembah ya berarti Tuhan lu 2. Kan gampang kalau seperti ini kita menjelaskannya, bre. Gitu. Lanjut lagi. Roh Allah dicurahkan oleh Yesus, Yohanes 16. Yohanes 16 itu perjanjian baru. Yesus juga ngomong, akan kukirim penghibur, gitu. Kalau roh yang kepenuhan nabi-nabi di 1 Samuel yang gue bacakan itu sudah terjadi. Atau gimana? Mungkin di ortodok itu perjanjian baru duluan, baru perjanjian lama gitu. Jadi Yesus itu duluan hidup, baru Musa. Atau gimana? Atau gue yang bingung, atau lu yang mencoba mempelintir perkataan Yesus mengenai penghibur ini? Atau gimana? Gitu. Lanjut lagi ya. Soal silsilah ini, silsilah Yesus ada. Oke, siap. Tapi dari siapa? Orang-orang Yunani. Si Markus lagi, sorry. Si siapa namanya? Matius dan Lukas itu yang nulis. Orang Yunani. Tahu apa dia soal Yasuat Nozri? Orang Yunani bikin silsilah orang Yahudi. Atau gini damainya kita di sini. Yaitu berarti Abraham Yunani juga gitu. Karena yang nulis siapa? Yang nulis Matius dan Lukas gitu. Bukan Yahweh lu sendiri yang mengfirmankan kepada orang-orang Yahudi. Dan terus yang menarik dari sini adalah lu bilang firman itu tidak pernah diberikan kepada orang di luar Israel. Berarti Yesus lu itu hanya untuk orang Yahudi. Kalian orang-orang Indonesia ini jangan sok penting. Nggak usah sok penting sama sesuatu yang hanya dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa sok penting gitu? Torah itu hanya untuk orang Yahudi. Nggak usah lo bahas-bahas. Ayo dong sadar kawan-kawan gitu. Hadirin itu sudah mengakui Yesus mempunyai Allahnya, firman-Nya itu hanya kepada orang-orang Israel. Ya sama dengan Islam. Sama dengan Islam, Yesus punya Allah dan juga Yesus hanya untuk Bani Israel. Lu secara tidak sadar lu tuh Islam hadirin, tinggal syahadat doang. Karena lu sudah mengakui apa yang lu akui tadi. Dan ini aduh alhamdulillah gitu.
Cuman yang perlu lu pahami, Yahweh lu tidak pernah mendeklarasikan mengenai apapun yang dikatakan Yesus. Itulah kenapa gua nggak suka sama Yesus Yunani, kebanyakan omdonya dan nggak pernah kejadian. Contoh, Matius 16 nomor 28, Yohanes 1 nomor 51. Kelak tidak akan ada yang mati dan akan melihat anak manusia turun. Pret, 2000 tahun udah jadi pertalit semuanya, nggak ada yang melihat Yesus turun. Apa yang kalian tunggu, my bre? lalu apa lagi ya? Paulus orang Nasrani udah, asumsi gua enggak. Ya, Hosea 11 nomor 9 lah. Allah bukan manusia, tapi kalian menyembah dagingnya Yesus. Apa bedanya dengan Aztek gitu, yang sangat memfokuskan kepada pengorbanan penebusan darah untuk Tuhan mataharinya yang namanya sulit gua ucapkan, gua mesti baca dulu. Jadi nggak ada bedanya. Sesuatu yang pasaran di zaman dulu jangan dipasarkan lagi sekarang. Dan hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk berhalanya. Itu sudah. Berapa lagi waktunya? Gue sedekahkan aja deh. Habis. Ya ini mau sampai berapa jam ini? Waktunya. Nggak tahu berapa lama lagi lu kuat untuk lawan gua hari ini. Jam 10. Closing statement ya. Closing statement. Enggak, gue tanggepin sekali lagi aja nih. Sekali lagi nih, sekali ini aja. Nih gue udah agak-agak males sebenarnya ya. Karena jawaban gue masih sama. Nih, di 1 Korintus 8. Sebentar. Allah yang gue maksud itu bukan Allah SWT. Salah, lu salah. Allah yang Esa itu Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang oleh dari Dialah sumber segala sesuatu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Lu bilang di sini ada 2 pribadi, 3 hipostasis dalam satu hakikat, yaitu Allah. Kan dari tadi udah gue jelasin, Allah kami itu Allah yang hidup, bukan Allah yang bisu. Allah kami ini, gue kasih tahu sekali lagi. Kenapa nih kita semua ini hidup? Kenapa manusia itu memiliki roh, memiliki jiwa? Ya karena Allah kami itu memang pada mulanya itu Allah Tritunggal. Allah yang memiliki jiwa, memiliki logos, dan memiliki roh. Bagaimana bisa dikatakan Allah kamu itu memberikan kehidupan? Cuman bisa klaim kata gua. Karena dia nggak punya roh. Allah kalian tuh nggak punya roh. Allahmu, kata kamu tuh nggak butuh apa-apa untuk menjadikan sesuatu gitu. Loh, Allah kami juga nggak membutuhkan apa-apa. Allah kami memiliki segalanya di dalam pribadi Dia. 3 hipostasis dalam satu hakikat, yaitu Firman dan Roh satu di dalam Bapa. Jadi kalau kamu bilang tubuh atau daging itu nggak berguna, jelas itu ada ayatnya berguna. Kalau tidak ada daging, tidak ada tubuh Yesus, bagaimana mungkin Allah yang transenden itu bisa disalib, bisa menebus? Allah kami ini Allah yang kasih. Karena Dia mengasihi kami, Dia berkehendak supaya kami semua itu selamat. Bukan kayak Allahmu yang ngumpulin pahala, ngumpulin. Tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Ujung-ujungnya harus di-laundry di neraka. Aduh, kasihan sekali. Tapi kalau Allah kami, Allah yang hidup, Dia mengutus firman-Nya, mengambil rupa seorang hamba. Dan Dia itulah manusia Kristus dengan kedagingannya, dengan jasmaninya, dengan darahnya. Karena udah dijelaskan di perjanjian lama, penebusan dosa itu harus melalui darah. Makanya firman itu tadi menambahkan kodrat manusia. Agar apa? Agar tubuhnya ini memiliki darah. Dengan cara seperti itulah Dia menebus kami. Tidak ada keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Makanya Allah kalian gak bisa menyelamatkan kalian. Kalian disuruh baca Quran biar berpahala, ntar ditimbang, dimasukin juga ke neraka. Kan kesian. Manusia diciptain tuh cuman dimasukin ke neraka, dicelupin gitu. Sementara cacat logika kamu, neraka itu kekal. Kalau udah masuk, gimana ceritanya bisa dikeluarin lagi? Kan itu udah gak logis. Berarti neraka gak kekal. Otomatis Allahmu juga gua meragukan kekekalannya. Kenapa? Karena Dia gak bisa menghapus dosa. Dia berbagi kekuasaan dengan neraka untuk menyelamatkan umatnya. Coba kamu pikir itu, Kores. Gua sedekahin waktu gua buat lo. Silakan. Udah, closing statement, Kores. Ya ini udah dah, gak usah closing statement ah. Debat kelas jemaat nih. Kelas jemaat debatnya. Ayon, mulai Yon. Ayo ya, gua closing aja nggak mau gua closing. Nanti hadirin terakhir ya. Baru biasa kok.
Iya. Habis Kok kalian gue lihat. Closing dong. Bahas yang terakhir dari statement Hadining itu, ini menarik soal berbagi kuasa. Lu lupa 1 Korintus 5 nomor 5. Orang-orang Kristen itu rohnya diselamatkan pada hari Tuhan harus diserahkan kepada iblis. Yesus cuma jadi stempel. Siapa jadi di sini yang berbagi kuasa dengan iblis? Orang-orang penghujat supaya bertobat tidak menghujat Bapa, dia harus diserahkan kepada iblis. Kok bukan diserahkan kepada Roh Kudus atau Yesus? Kok kepada iblis? Dipikir dong Hadirin kalau berbicara itu. Dalil lu gua pegang, iblis sangat mempunyai peran penting untuk keselamatan lu di hari Tuhan. Selamat datang di kebenaran, my bre. Allah lu menghendaki keselamatan, sedangkan Allah kami Maha Penolong. Nggak perlu berkehendak lagi untuk menyelamatkan, langsung ditolong oleh Allah. Itulah kenapa neraka tidak berkuasa bagi kami kaum muslimin. Sedangkan kalian nasibnya naas. Ketika orang Kristen terjadi menggenapi nubuat Matius 7:21 sampai 23, masuk neraka, Yesus lu cengok, nggak bisa ngapa-ngapain. Juru selamat mentoknya di dunia, di sorga nggak bisa apa-apa dia. Yesus, kami di neraka, kami mengakui kamu Tuhan, tapi kenapa kami di neraka? Sorry bre, gue bukan Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka. Gue hanyalah Yesus yang juru selamat pas di dunia saja. Kan gitu jatuhnya, ya nggak? Iyalah. Beda sama surah Maryam ayat 72. Lalu kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Beuh, cantik banget. Islam ujung-ujungnya sorga. Dan gak mungkin ada pesundal dan juga ada bea cukai. Gak mungkin ada profesi di sorga kami. Semua orang dilondri di neraka untuk dibersihkan dari profesi-profesi jahatnya. Itu Islam. Dan itu indahnya Islam. Dan gua pegang teguh keimanan ini karena keselamatan dan juga janji Allah untuk bertemu dengan keluarga-keluarga yang gua cintai itu akan terjadi di sorga kami. Lu hanya menjadi taman boneka saja di sorga nanti. Dan gua udah pernah masuk ke taman boneka sana gitu. Yang gerak cuma rahang, badannya lain gak kepake. Ngapain gua di sana, bre? Buat apa hubungan gue dengan orang-orang terbaik di dunia ini kalau misalnya tidak terjadi lagi di akhirat? Buat apa? Bahkan pernikahan kalian pun sampai maut memisahkan kita. Beda dengan Islam, forever till jannah, selamanya sampai surga. Beuh, cantik nggak tuh? Lanjut lagi. Allah lo itu, ya Hadini ya, Allah lo itu butuh roh buat hidup. Tanpa roh dia mati. Sedangkan roh bagi Allah kami, dia adalah yang mengurus urusan-urusan yang dia suruh. Al-Qadar ayat 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat-malaikat dan ruh menghadap kepadanya dalam sehari. Lalu lanjut lagi di An-Naba ayat 38. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersof-sof, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Bahkan di Yahudi pun, ini kita lihat di Peninei Halaha, di situ dibilang apa? Roh itu diciptakan pada hari pertama. Dar. Coba di sini. The Gemara continues to discuss. Rav Yehuda said that Rav said 10 things were created on the first day. 10 hal diciptakan pada hari pertama. Yang keenam apa? Angin. Angin itu apa? Ruah. Ruah itu apa? Roh di dalam perjanjian baru. Selamat datang di kebenaran, my bre. 1 Korintus 8 nomor 6. Lu cek PB edisi 2. Di saat dikatakan apa? Allah itu hanya satu. Tidak ada apa? Bukan Allah-Allah, ilah-ilah. Akhirnya LHI mau tunduk dengan apa yang diajarkan oleh Islam mengenai kebenaran. Gak ada tuh Allah huruf kecil, yang ada tuh ilah. Enak banget gua ngunyah ini. Lalu kemudian apa lagi ya? Oh iya, itu yang soal Esa. Lu bilang Tritunggal mulu pakai 1 Timotius 2 nomor 5. Di sana Esanya cuma 2. Dwi tunggal. Tuhan lu 2 di situ, kurang 1. Kapan mau diangkat? Pas Kanseldon, iya. Masih lama kalau gitu, masih ratusan tahun lagi tuh. Tapi balik lagi bre, lu kalau mau menuhankan Tuhan seperti Yahudi dan Islam dong. Deklarasinya harus datang dari Tuhannya sendiri. Tapi sorry memang benar sih Yahweh nggak pernah berfirman di perjanjian baru. Sehingga kalian pun perlu melantik Yesus ini sebagai Tuhan, supaya kalian bisa memisahkan Kristen dan Yahudi. Tapi sayang seribu sayang, ini Muslim, ini ahli Biblo semua. Kami membaca dan ternyata tokoh-tokoh perjanjian baru tidak pernah mengajarkan apa yang kalian ajarkan sekarang. Dan ini udah waktunya dibuka semuanya oleh Islam. Ini zaman digital, semua bisa dibaca, semua bisa dimengerti. Sola Scriptura itu penting, bre. Sola Scriptura itu penting karena ketika kita membaca tidak ada yang tertulis, maka itu bidat. Kalian menuhankan apa yang datang dari asumsi kalian, bukan dari yang tertulis. Hadining aja kaget. Bayangin, ketika tahu Paulus adalah seorang Nasrani.
mau dibelokin itu Nasrani bukan dari kiri begitu-begitu. Aduh, ini siapa lagi yang ngomong habis? Umar atau udah habis? Ya. Oke deh, Kaisar gue ngikutin lu. Ya silakan Hadi nih waktu. Udah closing udah lah. Ini udah ada Rion ini. Udah gua cari nih si Rion. Closing Kores mana closing Tias nggak ada lu Umar juga lu. Udahlah, closing lah. Closing Tias. Habis ini gua mau dinner sama Tias. Habis ini gua mau dinner sama Tias. Takut lu Yon. Ini gua udah sini dua nyeket ini, astagfirullah. Lu takut amat. Lah abis ini dong gantian dong. Jangan gua abis ini Umar sama ini dong ada Rion dong. Ya closing dulu Tias, closing. Dia jangan dibalesin. Usul pacaran gua. Silakan Tias, closing. Mungkin ya, kata lo roh itu ada di Kalsedon. Hey, kamu baca Kejadian 1. Roh Allah melayang-layang tuh di Kejadian 1 ayat 1. Allah kami ini kan udah gue bilang, ini tolong buka nalar lo. Bagaimana bisa Allah SWT memberi apa yang dia tidak punya? Allah kamu itu menciptakan tidak punya. Bagaimana Allah SWT bisa memberikan apa yang dia tidak punya? Itu salah satu kegagalan pemahaman kalian. Kalau Allah kami jelas, Allah yang hidup, sama seperti kami. Hah? Ini suara apa sih? Tolong dong, di-mute dulu dong. Lanjut. Omar. Ya, siap. Lagi pusing dia. IQ-nya kurang bagus. Ya lanjut. Udah ini itu satu. Terus ya, ada juga nih hadis yang apakah neraka itu sudah penuh? Kalau enggak, gue mau masukin lagi. Kata lu Allahmu itu gampang banget menyelamatkan. Tinggal menyelamatkan. Tapi di neraka, lo tau nggak neraka itu seperti apa? Lo bisa ngebayangin nggak seperti apa panasnya? Kata lo Allah lo maha pengasih, maha bisa menyelamatkan. Tapi caranya dengan cara apa? Manusianya disuruh kerja keras, ngumpulin pahala. Lo kalau Allah kami jelas, karena dia adalah Allah yang hidup, dia juga yang menghidupkan kami dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kami menyatu dengan Sang Kristus. Seperti itu caranya. Allah kami ini Allah yang transenden, Allah yang maha. Kalau kamu katakan ruah-ruah itu angin, nah ini ketidakmahakuasaan Allahmu. Allahmu itu bisa terlihat dengan mata nanti. Tapi kalau Allah kami, yaitu Bapa, ini di garis bawahin ya, Kores ya, bukan Allah SWT yang di Alkitab ini yang diceritakan itu Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Allah saja yaitu Bapa. Udah jelas itu bukan Allah SWT. Yesus tuh nggak sempet kenal, dan murid-murid Yesus tuh nggak sempet kenal Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT diperkenalkan bagindamu abad ke-7. Ya, itu udah jelas. Waktu udah selesai. Udah nggak usah dibalesin. Belum. Udah nggak usah dibalesin, Kores. Udahlah. Yon, main Yon. Yo. Trinitas Timur. Ini sambil udah kelar. Udah belum? 1 jam lebih ya. Udah, Yon. Udahlah, Trinitas Timur. Mau dinner. Mau dinner main. Lu mau takut lu sama gua lu. Aduh. Bahas Islamnya kapan? Islamnya nggak dibahas. Kalau udah Ayo, Yon. Nggak bahas Islam. Ada satu masa di mana Allah pernah nggak ada. Nggak bahas Islam. Iya, tauhid itu kan Islam. Bahas Islam dong. Iya, tauhid versus Iya, ayo, tauhid versus Trinitas. Oh, bagus tuh. Bang Kaisar, Anda Allah itu sama nggak sama Yahweh? Sebentar. Itu boleh tuh. Bang Kaisar, Boleh tuh. Anda jangan licik loh. Apa tuh? Atau saya turun. Lah, Kenapa licik? apa tuh? Nah, makanya jangan naikkan yang kayak begini-begini. Loh, Apaan? Kok aku nih muslim loh. Gua mau dialog sama si Rion. Aku mir. Dinner. Gue mau dinner sama Ya udah, kalau dinner ya udah saya turun gitu loh. Ya udah lu Kalau lu dinner sama Hadining terus Aki Umar dialog sama siapa? Jangan gitu lah Bang Kaisar. gua. Itu mah bodek tadi udah siapin. Kita mau Kenapa Yon makan. lu nggak berani? Lu beraninya sama mereka. bocil kayak gue. Masa lu kejam sama bocil kayak gue. Tias, mana ada narasi 1 Korintus 8 ayat 6 itu Trinitas.
Kau Trinitas mana kau? Timur, Barat, Oriental? Bosan lah. Kuping Mana? dipakai investasi. Kau Trinitas yang mana? Coba kau nanya nih. Kau Trinitas Yaitu Bapa 1 Korintus 8 ayat 6. mana? Yang kau pakai Trinitas mana? Sama Kores. Trinitas Bukan mana oleh yang kau Kristus. pakai? Trinitas mana kau pakai? Nyambung. Trinitas mana kau pakai? Itu kan ada Trinitas Barat, Trinitas Timur, Oriental, Koptik. Sama aja. Sama itu. Sama aja di mana? Sama Kenapa aja. kalau sama kau dibidatin? Berbeda. Siapa yang dibidat-bidatin? Udah. Nggak ada bidat. Mana pernah ada? Diaskoros dibidatin, Mana Paus ada? Leo. Ortodok Timur dibidatin juga. Udah. Kau Kita kan bahas. tujuh konsil mempercayai. Ayo, toh. Minum dulu bodreknya Pak Umar. Minum dulu bodreknya, jangan kejang. kejang. Pacar Bukan, lu itu kelas yang- jemaat yo. lu kejang- Ayo, ada kejang, satu yang- masa. Kok Ada gue yang satu kejang lo makan masa bodrek? di mana anak Allah pernah nggak ada. Yuk. Yang kejang gua, masa yang minum bodrek lu? Harusnya gua dong. Iya, Giliran- ini kasih giliran kejang ini. Ah, Darion nggak bisa rapi nih, anak kecil. Giliran Rapi abang dong, gua. gimana nih dialognya nih? Pakai timer atau gimana nih? Men, Boleh, lu Yon. Ngelah. Duh, turun udah. Adining tuh, lo mau diajakin ngedate makan nasgor Ya gitu. ke Bundaran Kalau HI, Umar, berangkat Gi. Umar yang turun kabur semua nih. Tunggu mana itu? Lu pacar lu tuh Yon. Mana ada itu? Trinitas yang mana? Si yang Rion kau cabut, pakai? ceweknya ditinggalin gimana sih? Woi jemput dulu pakai Supra X tuh. Sosok dari Gua udah tadi lu. Dari Ya, tadi lu. bye-bye. Anda nggak menjelaskan Trinitas Anda. Dari Mau masukin mana? lagi. Ingat aja dulu gitu ya. Oke, bye-bye Amang. Shalom. Gini, Gua nggak gini, disalomin, gini. aduh, sakit hati panas nih Kaisar sama gua nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Mana nih Kaisar nih? Tahu sih. Jagoan-jagoan lu kok begini Kaisar, jagoan-jagoan lu Udahlah. baru dialog sekali langsung muncul. Gua turun. Turun, Kaisar. Gua nggak akan ke room lu lagi ya. Lu curangi gua nih. Hari ini lu curangi gua. Enggak. Lu hari ini curangi gua, Kaisar. Gua nggak respect sama lu. Udah ya. Oh, Udah. Lu curangi gua, Kaisar. Kurang apa sih, Mar? Aneh lu main juga belum. Umar. Umar, lu main juga belum. Aduh, Umar. Lu main aja belum dicurangin. lu bagiannya Umar lu kasihnya Bu Yuni sama Papa Jahat ya. Wah, lu pantat berdarah parah lu. Mantan berdarah taledot, orang dia yang mau minta naik, gimana orang-orang udah pada turun. Iya jauh maksudnya kan dialognya sama Tritunggal dulu dong, jangan dikasih yang tapi kenapa juga dialognya sama Papa Jahat sama Bunda Yuni ya? Emang kenapa juga? Ayo. Aku kan cuma minta naik, mau nyimak. Mau ngapain? Nggak ganggu juga kagak kok. Oh iya. Lu berantem lu ya Papa Jahat sama Bu Yuni, berantem lu ya sama Akhi Umar ya? Kapan berantemnya tuh? Enggak. Kenalnya kagak, aku tahu Itu si Umar namanya itu. Bapak apa lu sih? kenal si Umar itu. Menguji bagaimana cara dia berargumentasi kalau di trigger kan gitu kan. Aku trigger nggak bisa dia ini. Jadi kalau misalnya nanti kalau di trigger sama Kristen, bisa bahaya. Makanya Pantat berdarah lu Papa Jahat, parah. Ya mohon maaf. Tapi memang gitu sih cara aku. Agak iseng deh, agak jahil ya. Tapi ya mohon maaf lah. Wah, gimana dong nih? Udah nggak ada Gua nggak responnya kenal. lagi. Ya udah, gua akan membawa 200 viewer gua pergi dari sini, Kaisar. Dadah. Ya udah, gua mau nyari-nyari yang lain dulu, baru sini soalnya ya. Iya. Selamat ngobrol-ngobrol kawan. Thank you yang sudah support. Iya. Semoga manfaat apa yang kami berikan di sini, dan kalau ada kesalahan kata itu datang dari pribadi, tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara Iya. keduanya. Allah, Kalau Akbar. bro, kores kalau Oi, oi, ada masalah oi. info tentang gua, konfirmasi ke gua ya, karena gua memang agak jahil. Aman, Konfirmasi everything ke is gua. underwear. Iya.